will sing of the goodness of God. Shalom, saudara. Apa kabar? Tentu saya berharap saudara semua, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Haleluya. Dimanapun saudara ada, saya berdoa perlindungan Tuhan yang sempurna atas kesehatan saudara. Hari-hari ini sempurna gitu ya. Amin ya, nggak ada yang sakit ya saudara ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, saya mau pakai kesempatan ini untuk saya thank you. Mau bilang terima kasih untuk sudah memberikan kesempatan buat saya sharing firman Tuhan dengan metode yang, wah, kita belajar nih ya saudara, dengan metode digital ini. Wah, dulu kita nggak biasa, tapi hari-hari ini kita belajar dan mau terus maju. Nah, yang kedua tentu saya mau kasih apresiasi nih. Ya, nggak banyak loh saudara, persekutuan doa yang terus gigih, tekun mengerjakan panggilannya di masa-masa seperti ini. Bahkan mungkin ada yang merasa, ya udah kita libur aja deh, nggak usah. Nah, ini semua tergantung hati kita. Saya berdoa sebagai orang Kristen yang punya Roh Kudus menggelora dalam hati kita untuk mengerjakan firman-Nya. Saya berdoa kita jadi orang-orang yang gigih, nggak pantang, yang pantang menyerah, ya nggak mudah menyerah gitu loh. Kalau kita belajar di Alkitab, dalam sejarah kekristenan, dalam perkembangan kisah para rasul, kita bisa melihat bahwa para rasul sangat gigih dalam mengerjakan firman Tuhan. Bahkan di masa-masa terbatas, mereka nggak takut ancaman untuk menyebarkan Injil Kristus. Kalau saudara ingat juga Alkitab menjelaskan bagaimana Paulus nulis semua kitab. Waktu itu memang di bayangannya nggak pernah akan jadi kitab seperti Alkitab kita. Tapi waktu itu semangat untuk menggembalakan umat gitu loh, menggembalakan jemaat demikian luar biasa. Sehingga apa yang dia buat, dia tulis surat-surat kepada jemaat. Dan luar biasanya surat-surat itu juga yang sekarang menjadi landasan kita dalam kekristenan. Kita belajar melalui surat-surat Paulus. Nah, hari ini menurut saya kita perlu terus mengejar Tuhan. Dan dalam pengejaran itu ya saudara, saya percaya Tuhan akan pakai saudara, pakai saya. Jadi alatnya yang luar biasa. Iya. Amin ya saudara. Ya. Saya ini lagi merasa sangat terberkati karena di gereja kami tiba-tiba ada komunitas baru yang muncul secara digital. Jadi sekarang komselnya itu bisa dibuat secara digital tentunya, tetapi karena dia digital, akhirnya bisa memuridkan lebih banyak kelompok dan lintas gereja, bahkan lintas wilayah, bahkan lintas negara. Ada satu komunitas online yang anggotanya ada yang dari Jerman, Belanda, Spanyol. Ya ampun saudara, dulu mana kita kebayang ini. Nah, tanpa sadar Tuhan bawa kita di amanat agung kan, sampai ke ujung-ujung bumi. Waduh, tapi itu bukan kuat gagah kita, itu Tuhan ya. Jadi kuncinya setia dengan perkara yang kecil. Nah, saya percaya apa yang kita buat ini mungkin buat banyak orang di sekitar bilang, ih, persekutuan doa aja pakai gitu. Dengar saudara, that's okay. Kita setia dengan apa yang Tuhan kasih. Nanti Tuhan yang pakai, Tuhan yang akan lipat gandakan. Kok nggak ada yang amin sih? Wah, ya. Saya juga sebagai hamba Tuhan harus membiasakan ini. Biasanya kan ada respon ya. Nah, sekarang responnya terbatas, tapi dengan iman saya tahu saudara mengaminkannya. Haleluya. Terima kasih ya. God bless ya. Nah, sebelum firman Tuhan, mari kita berdoa, minta Tuhan yang kasih hikmat, pengertian buat kita semua. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih kesempatan kami bisa bicara tentang firman Tuhan, merenungkan firman-Mu, dan terlebih kami berdoa secara khusus Tuhan, biar firman-Mu ini juga merubah hidup kami. Dan dalam proses perubahan itu berkat Tuhan berlimpah buat kami semua di persekutuan BTN ini Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Nah saudara, puji Tuhan.
Nah gini, saya dikasih tema besarnya adalah jujur dalam segala perkara. Wih, ini keren banget. Dan pengurus kasih ayat sebagai konteks. Ya, dan saya percaya ini ayat memang isi hati Tuhan nih. Ya, ini panitia memang nggak sembarangan nih milih. Kenapa? Ayatnya tuh dipilih menarik nih. Ayatnya dari Ayub. Wih, kan jarang dikasih Ayub ya, saudara ya. Ayub 8 ayat 6. Ayub 8 ayat 6 tuh kita baca sama-sama ya. Kalau ada Alkitab dekat saudara, mari bisa baca, atau mungkin ada di layar kita juga. Ayub 8 ayat 6. Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau, dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Sekali lagi saya baca ya. Ayub 8 ayat 6, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau, dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Saya akan share, saya bagi dalam 3 bagian dalam waktu 15 menit ini. Yang pertama adalah manusia melihat hal yang kelihatan. Gitu. Culture kita mendorong kita untuk menilai segala sesuatu dari hal-hal yang kelihatan. Kenapa saya ngomong Ayub 8 ayat 6 ini jadi menarik? Saudara, Ayub 8 ayat 6 ini merupakan catatan. Salah satu sahabat Ayub, waktu Ayub, saudara tahu ya, Ayub jatuh dalam sakit, hartanya habis, keluarganya habis. Nah, singkat cerita gitu deh. Hidupnya berat gitu. Nah, Ayub didatangi 3 sahabatnya, Elifaz, Bildad, dan Zophar. Ya, Elifaz, Bildad, dan Zophar. 3 sahabat ini. Dan kalau kita akan melihat perbandingan di Ayub 42 ayat 7, saudara bisa baca ya. Ayub 42 ayat 7. Firman Tuhan katakan gini, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, ini kitab Ayub bagian belakang-belakang nih, maka firman Tuhan kepada Elifaz, nah, sahabatnya tadi, Elifaz, orang teman, ya, murkaku menyala kepada engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Widih, keras nih. Jadi Tuhan ngomong sama firman Tuhan untuk Elifaz, Bildad, dan Zoar, ya, bahwa Tuhan marah, murkaku menyala kepada engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Kenapa? Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ya ampun. Saudara, Ayub 8 ayat 6 tadi merupakan bagian dari perkataannya Bildad, yang merupakan nasihat yang diberikan kepada Ayub, yang di ujungnya Tuhan sendiri yang marah karena nasihat itu menurut Tuhan salah, itu nggak benar itu. Saya jadi emosi, suaranya mulai tinggi. Iya, nggak benar. Tapi yang menarik kalau kita baca penggalan ayat itu saja, ya, kalau kita baca ya, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau, dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Kayaknya bagus loh. Kayaknya bener nih nasihatnya. Tapi kenapa Tuhan bisa lihat itu salah? Karena gini loh saudara, Tuhan ternyata Allah yang nggak melihat sesuatu yang hanya kelihatan mata. Aduh. Dia Allah yang melihat kedalaman hati. Dia Allah yang melihat motivasi kita ngomong. Kenapa salah? Karena pandangan mereka bertiga ini adalah gini. Orang benar tuh tandanya gini loh. Harus kaya. Orang benar itu nggak boleh sakit. Orang benar pasti tuh hidupnya makmur. Pasti. Kalau hidupnya salah, itu dosa tuh pasti. Itu pasti menderita tuh. Kalau orang berdosa, lihat orang menderita, dosa dia. Ternyata motivasi mereka, pengertian mereka terhadap Tuhan itu sendiri seperti itu di hati mereka. Dan Tuhan mengecam itu. Saudara, hari-hari ini kultur kita,
Bukan kultur manusia deh, kultur kita deh. Itu kultur yang sangat mengedepankan visual, ya nggak? Mengedepankan penampilan, mengedepankan apa yang kita bisa lihat di Instagram sekarang. Waduh, traveling, wah, luar negeri, dan orang lihat, waduh, dan kita merasa tertuduh, waduh, dia kerjanya apa sih? Keluar negeri melulu. Naik pesawat first class, Instagram, waduh. Orang didorong kayak gitu, mobil, masukin fotonya di medsos, wah, mobil gua baru. Tahunya mobil tetangga. Gak ada yang tahu loh. Tetapi orang suka tuh yang gitu-gitu. Kalau lihat Instagram semua happy loh, saudara. Kalau foto semua senyum, ya nggak? Tetapi siapa yang tahu isi hatinya? Siapa yang tahu dia lagi apa, lagi susahnya? Kan dia sendiri. Seorang sahabat sharing, karena dia hamba Tuhan juga. Kenapa? Karena ada jemaatnya sharing. Ini jemaat yang bisa dikatakan makmur, saudara. Waduh. Kalau lihat Instagramnya, wah, ke luar negeri terus, Amerika. Nah, satu kali dia bilang, sahabatnya ini sharing, jemaatnya ini sharing kepada sahabat saya, hamba Tuhan. Dan bilang, Pak, ini waktu foto ini, Pak, ini orang nggak tahu aja, Pak. Ini saya lagi takut, Pak, katanya. Kenapa, saudara? Waktu mereka ke luar negeri itu merupakan permintaan anaknya yang sakit. Nah, anaknya ini sakit yang cukup membahayakan jiwa gitu. Jadi papahnya, keluarganya buat itu untuk anaknya. Tapi dalam hati mereka takut sebenarnya. Ini ada apa-apa dengan kesehatan anaknya. Iya kan? Tuh, orang melihat itu, luar biasa. Lihat penampilan. Tapi kan orang nggak melihat kenapa mereka keluar negeri. Apa yang mereka sedang hadapi. Mereka sedang takut loh, saudara. Hati-hati dengan hal tersebut. Ya. Yang benar adalah di Alkitab adalah gini. Kebenaran itu memang nggak binasa. Dan yang jahat pasti dihukum. Amin ya, saudara. Dan pada akhirnya keadilan pasti akan dijalankan. Itu dia. Waktunya kapan? Mungkin nanti pasti dihukum, pasti. Tapi kalau kita lihat di Alkitab, semuanya itu sesuai dengan waktunya Tuhan. Nah, kadang-kadang kita terjebak dengan image tadi. Tantangan kita di hari-hari kita adalah menilai kedalaman personality, ya nggak? Ada orang yang kayaknya baik-baik saja. Atau mungkin baik kepada kita. Tapi yang harus diuji hatinya, ya nggak? Apakah betul begitu? Di masa-masa yang senang, hal-hal kayak gini sulit dilihat, saudara. Tetapi justru di dalam kedalaman ini, di masa-masa yang sukar seperti ini, justru yang di dalam itu seringkali bisa kelihatan, ya nggak? Siapa yang betul-betul mikirin kita, wah, nanyain, saya tuh happy banget. Kadang-kadang ada orang, apa kabar kalian, keadaannya gimana? Aduh, puji Tuhannya, punya sahabat, punya teman yang mikirin. Ya, bukan hanya waktu happy-happy, tapi justru waktu sama-sama mengalami sesuatu yang sukar hari ini. Mungkin mereka nggak bisa menolong materi, mungkin bisa share perhatian. Mungkin ada orang yang butuh perhatian di sekitar saudara. Saudara, mari melangkah memperhatikan. Amin. Jika kita belajar di Alkitab, Tuhan sangat melihat kedalaman hati kita, dasar hati kita. Nah, poin kedua, yang poin pertama tadi soal culture, poin kedua soal kejujuran. Kalau saya coba cari di arti jujur dalam bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur itu artinya lurus hati. Jujur itu artinya tidak berbohong. Jujur itu artinya nggak curang. Ya. Misalnya kalau lagi main badminton gitu ya. Main badminton. Bolanya ditipis deket kita. Nggak ada wasitnya nih. Kalau main-main sendiri kan nggak ada wasit yang lihat nih. Bolanya tuh, masuk. Padahal out. Ya,
Ya, kalau untuk bercandaan ya nggak apa-apa ya saudara. Tapi kadang-kadang kan ada orang yang gitu terus. Waduh, ini kebiasaan. Kalau udah kebiasaan, waduh, nggak jujur. Ya. Atau tulus. Jujur itu artinya tulus, ikhlas. Nah, kalau kita bandingkan dengan pengertian di Alkitab, kalau kita lihat Amsal 14 ayat 2, berkata demikian, siapa berjalan jujur, takut akan Tuhan. Nah, ternyata jujur adalah buah takut akan Tuhan menurut ayat ini. Tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Wah, ini. Amsal 29 ayat 27 katakan orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur, jalannya adalah kekejian justru bagi orang fasik. Jadi apa yang kita bisa belajar dari pengertian ini? Gini loh saudara, jujur dalam kesederhanaannya artinya gini. Yang di dalam sama yang dikatakan, sama yang dilakukan sama. Lagi ya. Yang di dalam sama yang dikatakan sama. Kenapa 3 sahabat Ayub tadi dimurka sama Tuhan? Karena motivasi di dalam ternyata bukan untuk nolong Ayub. Wah, motivasi di dalamnya jahat. Motivasi di dalamnya kekayaan saja. Materi belaka. Dia memberikan nasihat keluar dari hati yang salah, saudara. Ya. Nah, kalau kita lihat bahkan hari-hari ini di sekitar kita mulai timbul, nah, saudara ya, mulai didengungkan masalah-masalah pentingnya kejujuran. Ya. Dari pemerintah kita, isunya itu deh. Di sekitar kita. Wah, orang yang bisa dipercaya dalam kejujurannya. Dalam pekerjaan juga, orang dipercaya dalam kejujurannya. Bahkan firman Tuhan menekankan kejujuran. Ya. Kenapa sih kita udah tahu jujur itu harusnya baik, tapi ternyata kita seringkali jadi nggak jujur. Kalau kita bandingkan dengan Amsal 16 ayat 11, saudara, ayatnya berkata gini, timbangan dan raca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Ya. Nah, gini loh saudara, seringkali yang membuat kita nggak jujur adalah gini, kita punya kepentingan-kepentingan yang kita mau tuju, yang di dalam hati kita merasa itu kita tahu sebenarnya kita nggak harus begitu, tapi karena kepentingan pribadi. Ada hal-hal yang kita tuju, yang menurut kita harusnya itu yang kepentingan kita yang lebih didahulukan. Akhirnya kita nggak jujur. Kita memilih sebuah ketidakjujuran. Kita menekan hal-hal yang jujur. Kita tahu sih harusnya jujur nih. Tapi kita merasa kalau aku jujur nanti aku rugi. Kalau aku jujur nanti aku nggak dipromosi ya. Kalau aku jujur nanti aku nggak dapet ya. Kalau aku jujur nanti aku disalahkan. Ya, ada kepentingan-kepentingan demi image ya, yang kita mau tuju. Bahkan ada orang yang image-nya jujur, padahal dalamnya enggak. Kenapa dia pinginnya image-nya jujur? Karena dia pingin dipandang di sekitarnya. Saya lihat itu. Bahkan yang harusnya kejujuran kita dimulai dari dalam. Namanya juga jujur, ya, bukan sekedar tindakan baik. Harus dalam. Ini masuk kepada poin saya yang terakhir, yang ketiga. Ya. Kejujuran tanpa hati nurani yang terpaut sama Tuhan. Dengar ya saudara, cuma perbuatan baik. Ya. Tapi nggak ada perbuatan baik tanpa sebuah kejujuran. Kita harus memulainya dari dalam hati nurani yang harus melekat sama Tuhan. Sehingga kita mendahulukan apa yang menjadi kepentingannya Tuhan. Hati nurani kita mungkin nggak cocok ya. Kalau aku melakukan gini, untung aku cuma 10.
Kalau aku jujur, untung 5. Untung juga sih, tapi lebih banyak 10. Nggak jujur, kan cuma dikit ya. Supaya untungnya lebih. Saudara, apakah hati nurani kita mau dibentuk selaras dengan firman Tuhan? Kenapa saya keluarkan tadi ayat 16, Amsal 16 ayat 11? Karena begini, seringkali ada orang yang sudah tahu dan nggak mau jujur juga. Kenapa? Karena neracanya yang sudah serong, timbangannya yang sudah nggak benar. Saudara, maukah kita, hati kita sebagai timbangan, diselaraskan dengan Tuhan? Di bagian terakhir ini saya mau mengingatkan kita bahwa ketidakjujuran seringkali menjadi benih dosa yang sangat berbahaya. Saudara ingat dosa Taman Eden? Ya. Hawa ditanya, siapa yang makan? Oh iya, aku dikasih. Nggak mau jujurnya itu loh. Kita melihat orang-orang jujur di Alkitab yang juga ditindas. Tapi di akhir hidup mereka gilang gemilang. Daud orangnya ditindas. Ya. Kalau lihat doa-doa Daud, saudara bisa lihat doa dengan kejujurannya. Nah, jadi menurut saya, nomor 1, paling tidak dalam doa-doa saudara setelah hari ini, masuklah ke hadiratnya dengan kejujuran. Contoh Daud, kayak curhat doanya. Tuhan, aku diginiin. Aku dikejar musuh, aduh. Aku sedang ditindas, Tuhan. Kayak curhat ya. Habis dia gitu, ujung doanya selalu langkah iman. Wah, ini dahsyat. Ya, saya percaya kalau kita bawa keluh kesah kita sama Tuhan dan kita merenungkan firman, buahnya adalah damai sejahtera dan iman. Wah, itu. Kalau saudara lihat Yusuf, Yusuf orang yang jujur, tapi gara-gara dia jujur, lihat, masuk penjara. Masuk penjara. Tapi akhir hidupnya gilang gemilang. Tapi penuh proses ya. Iya, jadi kalau bukan berarti kayak ayat Bildad tadi. Ya, yang dia bilang, kalau orang jujur, pasti nggak ada proses. Pasti loh. Enggak. Hidup ada proses. Karena dalam proses itu kita mengenal Tuhan lebih dahsyat. Dan yang terakhir, kalau saudara ingat, kita selalu mengagungkan ini, terutama dalam minggu-minggu Paskah. Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus di Taman Getsemani? Dia jujur sama Tuhan. Apakah habis itu lepas? Enggak, saudara. Habis itu dia disiksa dan mati. Kalau kita jujur, bukan karena kita mau berkat saja. Enggak. Kejujuran merupakan pernyataan iman kita terhadap kedaulatan Tuhan yang memegang masa depan kita. Amin. Sekali lagi saya ulang. Kejujuran merupakan pernyataan iman kita terhadap kedaulatan Tuhan yang memegang masa depan kita. Kita tahu bahwa Tuhan memegang hidupku. Tuhan bilang, Tuhan, kalau boleh lalu, tapi kehendak-Mu yang jadi. Aku mau ikut. Nah, kalau kita ada di pilihan seperti itu, saya berdoa kita memilih jujur di hadapan Tuhan dan menyelaraskan hidup kita sesuai kehendak Tuhan. Hari ini saya tinggalkan 3 poin ini. Yang pertama, memang sekitar kita mendorong kita kepada hal-hal yang kelihatan. Tetapi poin kedua, Dia Allah yang melihat kedalaman hati kita. Motivasi kita. Biarlah mulut kita, hati kita sama dengan mulut dan tindakan kita. Dan yang terakhir, biarlah terus kita, hati nurani kita selaraskan kepada firman Tuhan yang terus membentuk kita menuju pengenalan. Haleluya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk rahmat-Mu
Terima kasih untuk firman-Mu. Bapa, kami mau memilih untuk menjadi orang yang jujur. Kami mau memilih untuk meletakkan hidup kami di bawah rencana-Mu. Kami mau mengakui kedaulatan-Mu, Tuhan, yang memegang masa depan kami. Dan kami tahu Engkau Allah yang bahkan lebih tahu tentang keadaan hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami mau buka hidup kami, supaya rencana-Mu bekerja dalam kami. Aku berdoa secara khusus buat rekan-rekan di Persekutuan Doa BTN. Bapa, kalau hari ini sedang ada yang berkesusahan, Engkau lawat, Engkau tolong. Kalau ada yang sedang sakit bahkan, Bapa, kami mau katakan di hadapan Tuhan secara jujur, Tuhan, kami butuh Engkau. Kami nggak mampu tanpa-Mu. Dan pertolongan-Mu pasti ada buat setiap kami yang sakit. Bapa, perlindungan-Mu nyata atas persekutuan doa ini. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Baiklah, kini saatnya kita akan berdoa syafaat dan juga doa berkat. Puji Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama, saudara. Tuhan, kami saat ini mengucap syukur untuk keberadaan kami hari ini, sebab kami tahu setiap hari dalam hidup kami itu Tuhan yang kasih, Tuhan yang beri. Untuk itu Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh terus melayani Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, dari pusat sampai ke daerah, dari Pak Presiden kami, kabinet, sampai ke gubernur-gubernur di daerah, sampai yang pejabat-pejabat paling sederhana mungkin. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, beri mereka hikmat Tuhan, beri mereka kebijaksanaan, sehingga Indonesia boleh keluar dari masa-masa sukar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang menjagai bangsa kami. Bangsa kami selalu ada di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk situasi di masa wabah pandemi corona ini. Bahkan untuk dunia yang mengalami corona ini. Tuhan, Engkau yang memberikan pertolongan. Engkau yang sanggup mengerjakannya. Dan bahkan untuk orang-orang yang hari ini sedang susah hati, bersedih karena ditinggal orang-orang yang dikasihinya, yang terkena wabah pandemi corona ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang jadi penghiburan Tuhan. Untuk mereka yang sedang sukar kehidupan ekonominya, Tuhan tolong. Tuhan berkati mereka. Kasih jalan keluar untuk mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau memelihara kami semua. Dan tidak lupa kami berdoa untuk Bank BTN, tempat kami hari ini bekerja. Kami berdoa untuk jajaran yang paling tinggi bahkan, sampai yang paling sederhana. Kami berdoa Bank BTN menjadi perusahaan yang diberkati Tuhan. Bank BTN dipakai Tuhan jadi alat berkat-Mu untuk masyarakat bahkan yang ada. Juga buat kami semua. Dan Bapa, roh takut akan Tuhan ada di perusahaan ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Bank BTN di dalam tangan Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh pegawai yang ada di BTPN yang mungkin sedang mengalami dampak COVID ini. Mungkin juga di seluruh masyarakat kami yang mengalami dampak COVID ini. Tuhan, pemulihan Tuhan beserta juga dengan kami. Terima kasih Tuhan. Yang terakhir, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa untuk saudara kami Sion. Terima kasih untuk pemulihan atas sakitnya. Dan kami berdoa untuk kesembuhan yang total, yang sempurna. Sebab kami tahu bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan sakit penyakit kami. Kalau ada di antara kami saat ini yang juga sedang sakit, Bapa, kami mohonkan kesembuhan-Mu. Kami raih mujizat kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk persekutuan doa kami. Kami tahu Engkau yang dimuliakan. Engkau yang baik, Engkau yang dahsyat Tuhan.
Saat ini kami mau selesai dengan rahmat dan berkat Tuhan. Haleluya. Arahkan hati saudara sama Tuhan dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan dan terima berkat ini sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.